PlayStation 1 yang sudah rilis pada akhir tahun 1994 dengan memenangkan kompetisi melawan Nintendo dan Sega pada saat itu. PlayStation sendiri sudah memiliki sekitar 7.900 hingga 8.200 game. Tentu dari banyak sekali judul game, ada yang belum pernah kita mainkan dan ada yang kita favoritkan. Dan kali ini, 1 menit akan membahas 10 game terbaik PlayStation 1 yang berada di genre RPG. Masing-masing dari kita juga memiliki preferensi pribadi juga dalam setiap game. Tentu seperti biasa, game RPG apa yang kamu suka? Suikoden 2. Setiap gamer RPG di PlayStation 1 hampir semua sudah bermain game Suikoden 2. Bahkan ada yang mengatakan Suikoden 2 hampir tamat pada perilisannya. Kembali pada awal rilis Suikoden 2 pada Desember tahun 1998, dan setelah 3 bulan lewat, rilis penguasa game yaitu Final Fantasy VIII yang rilis pada Februari 1999. Tentu dengan perilisan Suikoden 2 yang baru 3 bulan, kurangnya distribusi dan memiliki grafik yang retro, di mana banyak orang yang mulai melirik visual sinematik yang ditawarkan oleh Final Fantasy VIII. Tetapi Suikoden tetaplah termasuk ke dalam satu dari best game RPG yang pernah rilis. Dengan nuansa politik yang kental, narasi cerita yang dalam, variasi gaya pertarungan, mini-games, perekrutan karakter atau yang disebut dengan Star of Destiny. Tentu game ini tidak sempurna, tetapi di saat yang sama kita juga sulit mengkomparasi elemen game ini dengan game RPG lain. Banyak sekali game yang sulit lepas dari bayang-bayang pendahulunya, tetapi berbeda dengan Suikoden 2. Suikoden 1 melalui mekanisme dan jalan cerita yang dimilikinya tetapi masih kurang terpoles dengan baik. Tetapi Suikoden 2 menyajikan semua yang ada dimiliki pendahulunya, namun mengemas dengan lebih baik, jauh lebih baik. Membuat Suikoden 2 pantas disebut sebagai salah satu sequel terbaik. Final Fantasy 9. Judul Final Fantasy 9 dimana datang dengan latar abad pertengahan dan merupakan karya terakhir Squaresoft yang dirilis pada tahun 2000. Sebelum Squaresoft bergabung dengan Square Enix pada tahun 2003, memang Final Fantasy 9 dapat dikatakan datang dengan penuh harapan, di mana judul pendahulunya seperti Final Fantasy 8 memiliki battle system yang cukup kontroversial, dengan menceritakan seorang pencuri yang merencanakan penculikan seorang putri. Celakanya, putri itu sendiri memang mau diculik. Final Fantasy 9 juga datang dengan pesona tersendiri, di mana banyak terdapat humor di perjalanan Final Fantasy 9, dan desain karakter yang benar-benar berbeda dari Final Fantasy pendahulunya, di mana pada Final Fantasy 9 banyak sekali makhluk humanoid yang menyerupai gabungan hewan dan manusia termasuk main karakternya sendiri. Dunia yang dibuat pada seri ini juga ditampilkan dengan indah dan epik. Bahkan kita seperti merasa ingin sekali tinggal di dalamnya. Selain itu, Final Fantasy 9 juga tampil dengan kualitas visual yang tinggi, di mana kalau kita bandingkan dengan pendahulunya, maka Final Fantasy 9 tidak terlihat terlalu kotak-kotak. Grafis yang bagus ini juga ditemani dengan alunan musik di setiap jalannya permainan. Chrono Cross. Pada waktu Chrono Cross rilis, tentu seperti pada Final Fantasy, hal pertama yang terlintas oleh para gamer adalah Chrono Trigger. Meskipun kita tahu bahwa Chrono Cross tidak dibuat sebagai Chrono Trigger sequel, tentu Chrono Cross tetap dibayangi oleh pendahulunya yang sukses. Datang dari seorang protagonis bernama Sergei, yang ada di pantai setelah melewati portal. Sergei yang bertemu dengan perempuan bernama Kit dan melanjutkan petualangan untuk mencari manusia berkepala kucing. Seperti biasa, tipe game yang baru terkadang membuat para gamer sulit untuk beradaptasi. Chrono Cross datang dengan gaya inovasi pertarungan yang baru, berbekal cerita yang menakjubkan tetapi juga aneh, jumlah karakter yang besar, visual yang baik, serta diikuti dengan alunan musik yang hebat. Kalau saya bertaruh, game Chrono Cross tentunya pasti bukan game PS1 RPG pertamamu. Xenogears. Game yang identik untuk anak-anak saja sebenarnya salah. Game Xenogears adalah game Squaresoft yang rilis pada tahun 1998. Meskipun Xenogears seperti tertutup dari Final Fantasy series, tetapi Xenogears memiliki pesonanya tersendiri. Dan setiap player yang memainkan Xenogears selalu mengatakan bahwa ceritanya lah yang paling menarik dari Xenogears. Bahkan ada buku yang membahas tentang cerita, sejarah, dan dunia dalam game ini, yaitu buku Xenogears Perfect Works. Betul-betul mahakarya dunia fiksi yang sangat baik. Bahkan, game Xenogears ini juga berani menggambarkan beberapa agama yang ada di dunia nyata ke dalam game. Game ini seakan-akan menyentil beberapa kepercayaan tersebut.
Kalau mungkin kamu masih kecil ketika memainkannya, kamu harus mencoba memainkan ulang game ini. Xenogears jelas menyajikan sebuah cerita dengan narasi yang luar biasa. Isu sensitif tentang agama, cinta, dan politik dikemas menjadi satu. Xenogears juga memiliki gameplay yang unik dan menggabungkan setiap tombol yang kamu pencet menjadi kombinasi combo spesial. Terlebih lagi, game ini membawa kita ke dalam pertarungan Gundam atau yang kita sebut dengan nama Gear. Final Fantasy VII. Game yang datang sebagai pendobrak konsol besar seperti Nintendo dan Sega ini selalu dibanjiri dengan penuh pujian. Dan semua diskusi selalu tertuju pada Final Fantasy VII, menjadikan game ini sangat overrated. Dengan game Final Fantasy VII yang menjadi benchmark game RPG untuk kedepannya, maka bisa kita bayangkan hampir semua game RPG pada tahun 90-an hingga awal tahun 2000 juga harus ikut berkompetisi dengan game Final Fantasy VII ini. Game ini sudah menjadi game legendaris yang digemari banyak orang pada masanya. Banyak juga generasi milenial dan generasi Z yang tertarik untuk memainkan game tersebut. Sehingga untuk pengalaman nostalgia, Square Enix membuat kembali Final Fantasy VII di versi remake. Bahkan tercatatkan penjualan Final Fantasy VII ini mencapai hingga 3,5 juta kopi pada hanya dalam waktu 3 hari. Star Ocean Second Story. Nama Star Ocean seharusnya mendapatkan tempat spesial di hati para gamer RPG. Seri Star Ocean Second Story adalah seri Star Ocean pertama kali yang rilis di konsol PlayStation, dengan pemilihan satu dari dua karakter di mana setiap pilihan player akan mempengaruhi jalan cerita dan event sepanjang permainan. Varian ending juga menjadi daya tarik pada game ini. Kalau Anda pernah memainkan game ini, apakah Anda sudah pernah memainkannya lagi dan mendapatkan ending yang berbeda? Karena game Star Ocean Second Story memiliki 86 variasi ending. Karakter apa yang Anda pilih dan yang Anda tinggal mempengaruhi event apa dan ending apa yang akan Anda dapatkan. Di mana kita bermain sebagai Claude sebagai seorang penjelajah luar angkasa atau Rena yang tinggal di salah satu planet dengan teknologi yang rendah. Valkyrie Profile. Jauh sebelum ada God of War yang hadir di PlayStation dan menceritakan tentang mitologi Nordik, Valkyrie Profile sudah dulu datang dengan menggabungkan desain JRPG dengan mitologi Nordik. Menceritakan tentang perjalanan Lynette Valkyrie yang datang dari Midgard dan mulai mengumpulkan jiwa prajurit untuk ikut berjuang. Jalan cerita di Valkyrie Profile juga terbagi menjadi chapter, di mana kebanyakan berisi tentang dungeon atau orang baru yang bergabung menjadi tim Lynette. Game Valkyrie Profile ini dirilis oleh Enix sebelum bergabung menjadi Square Enix. Dan Enix sebagai publisher juga memilih waktu yang buruk dalam perilisan Valkyrie Profile, di mana perilisannya berdekatan dengan perilisan Final Fantasy IX dan launchingnya PlayStation 2. Pada waktu itu, game ini juga memiliki desain 2D, sehingga tidak menarik peminat banyak orang untuk membeli game ini, apalagi untuk bertarung dengan game-game besar seperti Xenogears, Final Fantasy Series, dan Suikoden. Legend of Dragon. Game yang rilis pada tahun 1999 ini juga tidak sepopuler game-game RPG lainnya. Banyak player yang mengkritisi game ini dikarenakan game ini seperti menaikkan standar game mereka. Dengan dibekali jalan cerita yang lambat dan gaya pertarungan yang luar biasa di mana player diwajibkan melihat gaya bertarung untuk mendapatkan combo maksimal. Karakter di RPG ini juga punya sebuah transformasi menjadi jubah dragon dengan luar biasa. Game ini juga memiliki cerita yang berkelas layaknya sebuah film, di mana plot utamanya adalah pertarungan dua ras yaitu Dragon dan Wingless, dan pertarungan itu telah berlangsung selama ribuan tahun. Hingga protagonis di game ini adalah Dart harus ke barat untuk mencari kitab suci. Sama seperti Final Fantasy VII, di mana tokoh antagonisnya cukup terkenal daripada karakter utamanya, dan tokoh antagonis di game ini adalah Lloyd. Selain gameplay dan plot cerita yang luar biasa, game ini juga hadir dengan 4 keping CD. Di mana pada zaman dulu, game yang hadir dengan banyak keping bisa dikatakan game dengan bobot grafis dan gameplay yang luar biasa. Legend of Mana. Game ini menghadirkan kisah layaknya game-game RPG legendaris yang membuat player menjadi terpukau. Legend of Mana diawali dengan sebuah pohon yang dijuluki pohon mana yang dipercaya sebagai pembawa kehidupan bagi dunia. Perang yang terjadi antara peri, manusia, dan makhluk lainnya yang membawa malapetaka bagi dunia.
Protagonis pun diberi tanggung jawab untuk memulihkan dunia seperti sedia kala. Keunikan game ini yang tidak dimiliki game lain adalah player bisa meletakkan kota atau dungeon berdasarkan keinginan player. Bahkan di game Legend of Mana, player bisa menanam biji untuk dituai kembali, pelihara hewan dengan menemukan telur monster di berbagai lokasi. Dengan senjata yang banyak seperti pisau, pedang, tombak, panah, dan lainnya. Tentu setiap senjata memiliki visual battle yang berbeda pula, serta dibalut dengan lagu yang luar biasa. Memainkan Legend of Mana tidak akan membuat kamu bosan, karena semakin ke akhir cerita, kamu akan disuguhi dengan berbagai fitur yang akan terbuka di rumahmu. Itulah 10 game RPG yang akan membuat kita bernostalgia. Tentu masih banyak sekali game RPG dan bahkan game genre lainnya yang akan kita bahas. Kalau begitu, apa game RPG yang kamu suka? Atau game genre apa yang kamu suka? Sekian dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.